Nah saudara yang saya kasih, sore hari ini kita coba memikirkan sebuah tema untuk melengkapi tema-tema yang pernah saya bagikan di bulan Juli, Agustus, dan September tentang bagaimana kita ada di gereja lokal. Dan tema kita hari ini adalah betah di gereja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita coba bisa mendengarkan sebuah fragmen untuk kita pikirkan, kita renungkan. Silakan ditayangkan. Ayo kita healing ke time zone. Yuk, jam 3 sore hari ini. DP mau ayo. Nonton sekarang jam 1. Emang kalian nggak ikut yuk? Enggak. Ngapain yuk? Habis UAS loh, kita healing. Ngapain sih? Aduh. Aku harus ikut yuk. Nanti yuk aja. Aku lihat kamu tuh sibuk banget gitu loh, kayak betah banget di gereja. Ya kan? Sering banget lo ke gereja. Aku lihat nih ya, dia doa Rabu, terus dia latihan juga, terus hari ini dia youth lagi, nanti hari Minggu Iya pelayanan. udah sering loh, sekali-sekali. Bolos dulu. Justru sebenarnya ini nggak sih kenapa justru kalian nggak betah di gereja? Aduh, gereja itu kan tempat orang-orang suci Rahel. Kita kan semua orang yang berdosa lah. Iya, suci doang. No offense nih ya. Banyak juga kok hamba-hamba Tuhan yang kerjanya itu nggak bener juga selama di luar sana gitu loh. Masih banyak yang merokok, masih banyak yang minum-minum, bahkan melakukan hal-hal yang jahat. Sabar, tunggu. Ini maksudnya kan gereja itu bukan bangunannya toh, kan gereja itu kamu, aku tuh kan gereja. Iya, tapi kan tetap aja perilaku di luar kan mencerminkan juga. Mau berkhotbah guys. Aduh, gini sabar. Lihat ya. Jadi kalau misalnya gereja itu tempat orang suci doang, justru salah dong. Orang firman Tuhan sendiri aja bilang semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita kan manusia nih, ya pasti berdosa dong. Pastilah gereja itu isinya orang berdosa. Iya, makanya sekalian berdosa aja. Ya gitu. Udah kalian semua suci, aku penuh dosa gitu. Ada memang. Enggak gitu. Tunggu dulu. Ini ya, kalau misalnya anggapannya kayak gitu-gitu terus ya. Oke, kita tuh sebagai manusia pasti bisa kecewa ya. Mungkin aku ngerti sih kekecewaan kalian, karena aku juga ketika ngalamin hal yang sama kayak kalian, aku pasti kecewa gitu. Tapi kalau misalnya kita fokusnya ke situ doang, ya kita kan nggak bisa berkembang. Gini deh, waktu Tasya mau ujian yang ngedoain siapa? Kan Yud juga kan. Waktu Bibi juga sakit, yang ngedoain siapa? Kan Yud juga kan gitu. Maksudnya kita tuh harus fokus sama hal-hal yang baiknya aja, karena ya emang pasti gereja itu berdosa gitu. Ya kalau misalnya kita fokus ke situ, masa kita ngelupain hal-hal yang baiknya? Kan ayo dong, kalian kan pernah ngalamin hal-hal ya. Emang bisa kalau datang yuk jadi healing? Bisa dong, kenapa nggak bisa? Gereja itu tempat orang bertumbuh, tempat orang berbuah gitu. Yang penting kita itu harus fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, fokus sama orang-orang baik, kita bisa nggak ngelihat kekecewaan itu dan kita bisa bertumbuh. Makanya daripada nanti kita healingnya keluar, mending healing dulu. Kalian tuh dari kemarin udah dicariin si Intan tahu? Intan siapa? Gak usah kayak gitu, pokoknya nanti ikut Yud ya. Dah, yuk, gak usah kemana-mana. Ya. Ya, puji Tuhan, itulah persembahan trio Kekwek yang luar biasa, yang memberkati, memberikan inspirasi. Ya, puji Tuhan. Ya saudaraku, terima kasih buat Rahel dan teman-teman yang sudah berbagi. Ya saudaraku, kita bicara tentang betah di gereja. Kata betah itu artinya kita merasa kerasan. Ya, ketika ada di gereja kita memiliki perasaan nyaman. Ini bukan bicara tentang sekedar ada di gereja, tidur di gereja tapi nggak buat apa-apa, ya nggak juga. Setiap hari ada di gereja juga betah, nggak produktif, nggak proaktif, sangat pasif juga, nggak ada artinya juga. Jadi kata betah ini karena ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati anak-anak Tuhan. Nah kata gereja dari kata eklesia, tadi kita mendengarkan bagaimana mereka berdialog. Mereka memiliki image atau persepsi atau perspektif yang nggak benar tentang gereja. Ya kita akui dengan benar. Gereja memang kumpulan orang-orang nggak beres. Kita akui itu. Ya saudaraku, ya sesuai dengan apa yang kita lihat dari kata eklesia. Eklesia dari kata ex dan kalio dalam teks Yunaninya. Kata ex itu keluar, kalio itu dipanggil. Jadi dipanggil keluar.
Jadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah dipanggil keluar. Kalau kita menggambarkan dalam istilah konsep penebusan, ada kata agorasu dan kata ex agorasu dan ada kata lutru. Ini ketiga kata ini mengungkapkan tentang konsep penebusan. Kata agorasu itu bicara tentang pasar. Ya, pasar. Di sesuatu yang perlu ditebus. Nah, manusia yang sepantasnya dihukum akibat dosa, ya dibatalkan oleh karena ada penebusan. Jadi Yesus sebagai substitusi pengganti dosa, menggantikan kita, menebus kita yang ada di pasar dosa. Bukan hanya ditebus agorasu, tapi ex agorasu, kita dibawa keluar. Dibawa keluar dari pasar dosa. Ditempatkan yang namanya gereja. Jadi kita dipanggil keluar dari pasar dosa tadi. Dijadikan satu di gereja. Dan bukan hanya disatukan, dijamin. Penebusan Yesus memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Lutru, itulah jaminan Allah. Jadi ketika kita ada di gereja, kita sadar kita semua adalah pendosa-pendosa yang sudah ditebus. Saudaraku, hidup kita nggak jauh beda dengan orang yang di luar sana juga. Bahkan ada yang jauh lebih baik dari kita kadang-kadang. Tapi yang paling benar kita sadari, hidup memang tidak boleh kita membenarkan diri. Ada yang berkata begini, ya berbuat salah manusiawi, berbuat benar itu ilahi. Ya benar, kita akui benar, itu pernyataan benar, tapi tidak boleh dijadikan sebuah pembenaran. Ketika salah, ya manusiawi. Selalu jatuh dalam dosa yang sama, saya katakan gak benar. Ya, saudaraku, kita perlu sebuah proses kehidupan yang bertumbuh. Nah ini yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada sore dan petang hari ini. Betah di gereja. Saudara, kita datang ke gereja mau bertemu dengan siapa? Ini hal yang sangat penting mendasar. Kita perlu ada namanya revolusi dalam konsep penyembahan kita. Kalau kita gunakan konsep tradisi karena saya Kristen, saya butuh gereja. Saya butuh pengakuan. Orang tahu saya Kristen sehingga saya ada di gereja. Kalau hanya sebatas itu, kita kejebak. Saya Kristen karena saya didesak oleh orang tua saya, dimonitor. Kami orang tua selalu monitor anak kami. Sudah kebaktian apa belum? Bagaimana saat teduhmu? Kami selalu pantau, terutama yang bungsu. Kalau yang besar sudah mandiri, bahkan sudah melayani di gereja GII Dagu sebagai anggota paduan suara. Dan ingin main musik juga, tapi karena latihan musiknya harus 2 kali. Perhatikan, pemain musik sebenarnya 2 kali sekali nggak boleh. Sehingga anak saya memutuskan paduan suara aja. 2 kali dalam seminggu mereka latihan. Saudaraku. Nah, kita belajar lihat di sini. Bahwa betapa perlunya kita memiliki pemahaman dalam hal ini. Bahwa kita betul-betul harus memiliki kesadaran. Ke gereja bukan sekedar karena hari Minggu itu harinya Tuhan. Tidak. Dan ada yang ke gereja juga ingin mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu. Saya tidak pungkiri itu. Menemukan jodoh mungkin. Saya nggak bisa nyalain. Saya bangga kalau saudara bertemu jodoh di sini. Tapi bukan tujuan utama. Mencari job. Membangun kemitraan dalam bisnis. Nggak salah. Kita butuh teman. Membangun seraku jaringan dan berjejaring dengan teman kita dalam membangun bisnis kita. Tapi kalau itu tujuan, kita akan rugi dalam hal rohani. Atau kita butuh mujizat, butuh didoakan, butuh berkat. Itu enggak salah. Tapi kalau itu tujuan utama, kita akan kecewa. Kita enggak bisa pungkiri doa kita pasti didengar. Bahkan mujizat itu masih ada. Tapi ada yang kita doakan berkali-kali dan doa yang bertalu-talu tapi tidak didengarkan. Lalu kalau sudah begitu gak dijawab, apa kita berhenti ke gereja?
Atau juga kita akui dengan jujur, bertemu dengan teman-teman, semakin kita dekat kadang-kadang kita bisa menemukan gesekan-gesekan sehingga kita terluka. Kita terluka, lalu kita ambil keputusan, sudahlah, masa bodoh. Saudara yang saya kasih, kita belajar hari ini. Siapa yang kita temui ketika kita datang ke gereja, itu yang menjadi dasar bagi kita. Jelas datang ke gereja karena kita sedang fokus kepada Tuhan kita Yesus. Nah kalau itu menjadi fokus kita dan kita tidak akan mencari-cari terus kesalahan, kelemahan-kelemahan yang ada dalam gereja. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Minta maaf, saya bukan sombong. Saya pendeta yang suka kesana kemari khotbah diundang. Saya hentikan ketika usia 50 tahun lebih sedikit. Sebulan ada 60-70 khotbah setiap hari. Saya keliling, tadi bank, tadi kampus, keliling, tadi luar kota. Dan saya banyak mengunjungi gereja-gereja. Bukan hanya gereja Pentakosta Karismatik, GKJ, GKI, HKBP, GPIB, saya diundang satu-satunya pendeta Pentakosta yang diundang ke sana kemari khotbah di aliran Presbyterian. Saya minta maaf, saya bercerita tentang ini dan rata-rata majelis pendeta mengakui gereja mereka punya kelemahan, keterbatasan. Artinya apa? Tidak ada gereja yang sempurna. Sempurna nanti di Yerusalem baru atau di sorga nanti. Ketika Tuhan yang memimpin kita semuanya. Sebab itu kita belajar dalam membangun kehidupan rohani kita dengan benar. Yesaya 55 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada ajakan, ada perintah, kata kerja, mencari, berseru. Ini ajakan perintah untuk kita lakukan. Carilah Tuhan. Saudara yang saya kasih, ini hal yang menarik. Yang perlu kita responi. Jadi dikatakan cari, berseru. Jadi ada ajakan. Yang kedua ada janji. Ada janji. Saya yakin ketika Tuhan lewat hambanya memberitakan berita ini, carilah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tentu ada efek, ada dampak, ada pengaruh, ada berkat yang akan kita terima. Karena ada janji. Lalu yang ketiga, ada kesempatan. Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya ada waktu yang tidak berkenan, Tuhan tolak. Selama ia dekat, berarti ada waktunya, jauh. Berarti kita gunakan kesempatan 3 hal ini. Ajakan perintah harus diresponi, ada janji. Ini membuat kita bergairah datang mencari Tuhan. Lalu ada kesempatan, jangan menunda. Ada banyak kejutan dalam 1 minggu. Saya punya teman pendeta di Medan, Jakarta, Semarang ada 2, jadi 4 orang dalam seminggu dipanggil Tuhan dengan begitu cepat. Mereka adalah orang-orang yang produktif, cuma 1 yang sudah umur karena gagal ginjal. Yang 3 orang yang produktif semua dalam usia masih saya katakan tergolong muda. Mendadak serangan jantung. Yang di Medan hari Minggunya melayani semangat, besoknya jatuh kamar mandi dead. Saudara jangan berkata, saya masih muda, masih panjang. Benar dari segi faktor usia, tapi kita tidak tahu. Tadi pagi saya dapat kabar anak rohani, sebuah mentor di gereja Jakarta. Dia kehilangan anak rohani yang baru bertumbuh dengan semangat. Masih muda, junior, aktivis, dipanggil Tuhan. Betul-betul rasa kehilangan. Nah saudaraku yang saya kasih, karena itu ketika di gereja, jangan sampai kita menyalahgunakan kesempatan kita sementara pendeta khotbah, aneh, buka Google, cari sepatu merek yang mahal, nonton film. Sudahlah daripada begitu di rumah saja lah.
Saya katakan kalau Anda punya hati fokus kepada Tuhan, HP seperti saya ini sudah tidak ada connect ke internet. Saya hanya untuk Alkitab. Saya bikin mode terbang. Stop semuanya. Kenapa? Saya sedang berurusan dengan Tuhan. Jangan saudara berkata, saya pendeta karena fasih berkhotbah. Enggak juga, saya belajar peka juga. Walaupun konsepnya saya siapkan, saya tidak mau main-main. Saya harus bangun relasi juga dengan yang di atas yang sedang menetapkan saya untuk berkhotbah sore ini. Saudara yang saya kasih, Daud mengungkapkan bagaimana kerinduannya, keinginannya. Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud mengenal siapa Tuhannya. Dia melihat Tuhan adalah gembala. Dalam ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Tak kekurangan aku. Dalam teks terjemahan tepat, dia begitu puas dengan Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa memuaskan hatinya kecuali Tuhan. Dalam ayat 6 dia bikin closing statement, pernyataan. Dia ingin diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya kita harus pahami konsep PL dengan konsep PB. Ya, karena konsep PL, Allah hadir di bait Allah. Sejak Allah memanggil Musa untuk memimpin umat Israel menuju ke tanah perjanjian, Allah memberikan instruksi membangun kemah suci atau tabernakel. Dengan membangun kemah suci, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kemah suci memiliki 3 ruangan, halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Tujuannya Allah ingin beraudiensi dengan umat. Setiap pindah tempat, mereka bangun tenda kemah suci itu dengan ukuran standar, dengan aturan-aturan yang begitu ketat. Ketika pindah tempat, kemah dibongkar. Dan setiap tempat mereka bangun kemah, mereka bersekutu dengan Tuhan. Kemudian Daud ketika menjadi raja, dia rindu ingin membangun. Logistik dikumpulkan dari berapa tetangga-tetangga mengumpulkan dana semua. Tapi Tuhan katakan, engkau tidak layak. Dia serahkan pada anaknya Salomo yang mendirikan. Namun sangat disayang kemegahan itu dihancurkan oleh Babel. Kemudian kita lihat dalam sejarah Esra ada pembangunan kembali Serubabel. Ya. Kemudian di zaman Herodes dibuat lagi, tapi 70 AD dihancurkan oleh Jenderal Titus sampai hari ini menjadi puing. Kenang-kenangan. Tapi Daud, dia sadar Tuhan adalah gembalanya yang buat dia puas. Dia merasakan kebajikan kemurahan Tuhan itu selalu ada bersama dengan dia. Sehingga dia inginkan hanya Tuhan dalam hidupnya. Gak ada yang lain. Bukan berarti dia bersikap ekstrim. Dia pasti membutuhkan materi segala macam. Tapi di balik semua yang dia butuhkan, Tuhan itu yang paling utama dalam hidupnya dia. Dalam bagian lain, Daud mengungkapkan dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dia ingin ada bersama dengan Tuhan. Dalam rumah Tuhan itu dikatakan dia menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, kehadirannya. Wow, ini spirit yang luar biasa yang perlu kita tangkap dalam hidup kita di tengah-tengah dunia yang sangat individualistik. Karena diracuni oleh filosofi materialistik. Semua dibangun, segala-galanya materi, uang, keuntungan, benefit. Sukses, sehingga segala macam cara dilakukan untuk berhasil. Bahkan kebenaran tidak lagi dimutlakan, semua direlatifkan. Hari ini berkata begini, besok begitu. Tidak ada yang bisa dipegang, bahkan gereja pun dikotorin dengan khotbah-khotbah yang tidak benar. Sudah tidak ada
namanya mutlak. Semua direlatifkan. Hari ini berkata begini, amin. Besok enggak. Itu kita lihat ada banyak pelecehan-pelecehan terhadap firman Tuhan. Ini yang menjadi kepedihan hati saya sebagai seorang teolog. Saudaraku, saya melihat di YouTube kadang-kadang saya nangis melihat pendeta yang punya nama, tapi ngajarnya enggak benar. Saudaraku yang saya kasih, mari kita belajar hari ini. Memahami bagaimana pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga jangan menggeserkan Tuhan dari hidup kita. Walaupun kita tahu dunia kita semakin sulit. Satu sisi kita punya tanggung jawab yaitu mandat budaya. Kita harus bekerja. Paulus pun mengajar kepada kita kalau kamu ingin makan, kamu harus kerja. Sulaiman berkata pemalas belajarlah pada semut. Kita diminta rajin. Seperti semut yang tahu menggunakan kesempatan. Tapi satu sisi yang penting. Membangun spiritual life, kehidupan rohani itu sangat-sangat penting. Saudara yang saya kasih, kita melihat Israel. Tadi saya katakan konsep PL. Ini yang saya bicarakan, bait Allah yang diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Tinggal puing, hanya reruntuhan di bagian barat. Ini pun talut, bukan bait Allah, ini talut. Ini talut, ya tembok fondasi. Di mana di atasnya sudah dibangun yang namanya Dome of the Rock. Yang menurut keyakinan orang-orang Israel. Disitulah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Sementara teman kita Muslim, Israel, disitulah Nabi Muhammad. Lalu ada Masjidil Aqsa. Yang kubahnya abu-abu. Yang kubah emas itu namanya Dome of the Rock. Nah kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi. Yahudi itu bicara tentang agama. Israel bangsanya. Jadi Yahudi dari Judaism, agama Yahudi. Kalau hari Jumat sore, kalau saudara melihat di Yerusalem, orang-orang Yahudi pagi pria-pria bersama istri, anak-anak juga, yang pria hitam dengan rambut kiwir-kiwir, itulah ultra ortodok. Ya mereka berbondong-bondong jalan kaki menuju ke tembok ratapan ini. Yang menarik, sikap mereka ketika di tembok ratapan dibagi dua, wanita dan pria. Yang bagian kanan adalah wanita dipisahkan oleh dinding pemisah. Itu konsep dibangun termasuk teman kita Muslim pun tidak boleh menyatu pria dengan wanita. Yang pria sebelah kiri lalu ada sebuah ruangan tempat belajar Taurat. Yang saya ingin sampaikan, bagaimana sikap mereka ketika ada di tembok ratapan. Ini bukan tempat ibadah, talut, tembok, pondasi. Tapi mereka menyembah. Maaf saya peragakan mereka begini, goyang terus. Kalau kelelahan mereka pegang tembok, mereka cium tembok itu. Dari hasil penelitian, kenapa mereka begitu punya sikap bahasa Jawa begitu kusuk, begitu intim, dekat, terus begini dengan rasa hormat mereka. Karena di tempat itulah titik terdekat dengan ruangan Maha Kudus. Saya katakan tadi, kemah suci atau bait Allah dibagi tiga. Ada halaman, ada pintu gerbang, halaman, lalu ada ruangan suci, di halaman ada kolam pembasuhan, ada korban bakaran, lalu masuk ke ruangan suci ada pelita emas, lalu juga ada meja roti, ada mesbah dupa, masuk ke ruangan lebih dalam ada peti perjanjian. Disitulah imam besar setahun sekali masuk. Nah ruangan Maha Kudus inilah imam besar. Itulah dekat talut ini. Sehingga orang Israel punya keyakinan Allah hadir di situ walaupun gedung sudah runtuh. Sehingga mereka menunjukkan sikap hormat. Maaf ini dari hasil penelitian saya. Ke sana saya tanya kenapa bisa begitu.
Karena titik terdekat dengan ruangan Maha Kudus ada di tembok barat. Memang kita tahu secara teologis, kita belajar bahwa Allah hadir dalam diri kita. Setiap kita percaya didiami oleh Roh Kudus. Tapi sikap dari mereka ini yang perlu kita contohin sehingga kita bisa betah. Di gereja kita tidak gunakan alasan kecuali alasan yang begitu berat. Karena kondisi fisik, kondisi wabah sehingga kita tidak boleh ke gereja, sehingga terpaksa online. Nah, sekarang saya langsung masuk ke implementasi tema kita. Kenapa kita harus betah di gereja? Karena esensi gereja, substansi, atau boleh saya katakan DNA dari sebuah gereja itu adalah apa? Mengalami Tuhan. Enggak ada yang lain. Mengapa kalau kita sekedar datang ke gereja dengan 7D? Apa 7D? Datang, duduk, diam, dengar, doa, duit atau kolektor, lalu diberkati. 7D. Kita nggak dapat apa-apa di gereja. Hindarilah konsep 7D. Ya saudara, yang saya kasih dalam Tuhan, alami Tuhan. Alami Tuhan bukan hanya bicara tentang intelektualitas. Sudah kita banyak bicara di tempat yang tentang pengenalan akan Tuhan. Salah satu contoh Paulus, yang dia ingin adalah mengenal Yesus. Dan bersekutu dalam penderitaan dan kebangkitannya. Alami Tuhan bukan hanya dari segi aspek intelektual. Kita perlu belajar teologi, bahkan saya rindu ada kelas malam di gereja ini yang ingin belajar sistematik teologi. Kita bikin kelas setiap minggu. Saya rindu banget untuk memuridkan. Sehingga kita kuat dalam hal teologi. Kenapa tidak? Saya dosen sistematik teologi. Cukup lama saya mengajar itu. Tetapi rupanya enggak cukup. Relationship kita dengan Tuhan itu yang lebih penting daripada kepintaran kita. Buktinya ahli Taurat apa kurangnya orang Farisi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat-sangat radikal. Selalu bicara ayatnya. Ayatnya di mana. Tapi hidup mereka tidak menunjukkan spiritualitas yang benar di hadapan Allah yang mereka sembah. Nah, kita mengalami Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal. Saya begitu yakin dengan kita mengalami Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita akan bertumbuh. Kita akan melihat bagaimana progres meningkat dari hari ke hari. Kita berubah. Maka aneh kalau ada orang Kristen, kehidupan rohaninya jalan di tempat. Stagnan, tidak ada perubahan. Ya begitu terus. Kalau jatuh dalam dosa, nangis. Saya baru negur sebelum ibadah tadi. Ada anak muda kita sudah tidak tinggal di sini. Tiba-tiba minta dinikahkan lewat orang tuanya. Tapi dia hidup tidak benar. Hamili orang minta dinikahkan. Saya katakan kalau tidak lihat orang tuamu saya nggak mau. Dan tidak akan di gereja, di gedung gereja. Saya kecewa. Kok hidup dalam kesalahan tidak bisa ditata, diatur. Bahkan pernah main musik juga. Saya dipikir pendeta itu maklar pernikahan. Maka tahun depan, tolong teman-teman yang mau dinikahkan di gereja ini mulai daftar sekarang. Pranikah akan dibimbing dan akan dibimbing mungkin oleh Pak Agus dengan ibu. Nanti Pak Indra dengan ibu. Berapa dibimbing, Pak Didit dengan ibu akan bimbing, ada mentor. Tidak sekedar kelas. Supaya kita siapkan sebuah pernikahan. Saya dosen, konseling keluarga, kelas pasca sarjana. Saya melihat ada begitu banyak persoalan keluarga. Karena proses pernikahannya enggak benar. Yang kedua, membangun relasi. Ini hal yang perlu kita pikirkan. Online enggak mungkin lah. Kita bertemu harus bertatap muka, berinteraksi, komunikasi secara verbal. Kita butuh tadi Om Didi bilang boleh enggak? Semasa saya katakan enggak boleh lah. Sentuhan, tapi saya tahu teman dekat mungkin sudah nyentuh-nyentuh juga. Bahkan cipiku boleh lah karena Pak Agus dengan istri juga. Ya sudah di satu rumah boleh lah.
yang penting pakai masker. Bangun relasi. Yang membangun relasi harus seimbang dengan Allah dan dengan sesama, vertikal dan horizontal. Seperti Yesus mengajar dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 bahwa kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi wujud cinta kita pada Allah adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi kita butuh teman, butuh saudara. Apa kita teman-teman di sini banyak meninggalkan orang tua? Siapa lagi kalau bukan teman di gereja? Amin. Ngomong kiri kanan, engkau adalah saudaraku. Ya, di era Pak Agus, Pak Didit juga merasakan itu sebelumnya. Saya merasakan mereka menemukan orang-orang tua yang luar biasa, keluarga di gereja ini. Mengapa saya begitu kaget sambil saya maaf, biasanya agak cengeng juga melihat sikap teman-teman alumni, teman-teman Pak Agus semuanya itu. Selasa saya berangkat ke Jakarta pertemuan di LPMI. Mereka satu persatu WA saya, Om untuk gerejaku yang kucintai ngeserep. Itu Ibu Foni dari Kasongan, Kalimantan Tengah. Om dari Bali, dari Filipina. Alumni pernah aktif jadi singer, guru sekolah minggu. Jakarta. Mereka berbagi 2 hari ngumpul duit. Enggak terasa untuk kanopi. Ada 500, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Mereka berbagi. Kenapa? Mereka menemukan keluarga. Saudara yang saya kasih, membangun relasi sesuatu yang penting. Kita butuh teman. Enggak mungkinlah kita bisa bertumbuh sendirian. Kata jangan coba-coba kita mengisolasikan diri kita. Mungkin kita merasa sendirian karena suami kita belum ke gereja. Enggak apa-apa, ada ibu-ibu yang lain. Kita saling mendukung. Saudaraku, dari membangun relasi inilah kita sadar. Kita butuh yang namanya kasih persaudaraan. Dan kedua servanthood, hati hamba. Hati yang mau melayani. Kalau sudah 2 hal ini kasih persaudaraan hati hamba, maka akan muncul namanya kreatif ministry. Salah satu tadi motivasi ke gereja Trio Kwek Kwek Production. Film tadi. Saya harapkan Rahel minggu depan ada film lagi, setiap minggu ada film. Tapi mungkin soundnya lebih perbaiki ya, kualitas rekamannya. Nah, saudara, saya skip ini tapi saya singgung sedikit. Karena tekanan saya tidak di sini. Kita harus mengalami namanya revolusi dalam penyembahan. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 21, akses sudah terbuka untuk datang pada Bapa. Di zaman PL, hanya imam setahun sekali. Imam itu mewakili kita. Sekarang enggak, saudara adalah imamat rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah imam. Sehingga kita punya hak untuk datang kepada Bapa. Karena pengorbanan Yesus. Nah, hal ini menolong kita untuk bergairah datang dalam setiap pertemuan ibadah. Ibrani 10:25. Jangan lakukan seperti orang-orang yang lain yang tidak membiasakan diri dalam persekutuan ibadah. Kalau spirit ini dibangun, kita ingin membangun kehidupan, semangat untuk bersekutu. 4 hal ini dapat kita lakukan. Karena dalam teks Ibrani 10 ayat 22 sampai 25 ada 4 kali dikatakan, marilah kita, marilah kita. Marilah kita menghadap Allah dengan tulus hati dan keyakinan. Yang kedua, marilah kita menaruh pengharapan kita. Hope kita kepada Tuhan karena ada janji dan Dia setia, bisa dipercaya. Yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan. Yang keempat, saling menasihati. Kapan itu terjadi? Ketika kita ada di gereja. Ini mendorong kita untuk betah di gereja. Itu yang tadi pagi, saya skip ini. Jadi kita betah di gereja karena kita menemukan hal yang ideal. Kita menemukan keluarga
dalam gereja. Satu perikop dalam Kisah Rasul 4, 32-37, cuman 2 ayat yang saya bacakan. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 dan 33 saja saya bacakan. Kisah Rasul 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan, ini komunitas. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Nah, dari 2 ayat kita bisa ada 3 hal. Tolong ditayangkan. Yang pertama, kita melihat unity, kesatuan. Saudaraku, ketika kita bicara kesatuan, coba kita bayangkan waktu itu. Petrus sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. 3.000 orang. Ini enggak ada 3.000. Begitu banyaknya yang mengambil keputusan untuk percaya. Jadi dibaptis karena dia percaya dan bertobat. Konsep Kisah Rasul 2 ayat 38, percaya, bertobat, dibaptis. Hari yang lain 5.000 orang. Sehingga muncullah komunitas dari latar belakang yang berbeda, pola pikirnya, latar belakang kepribadiannya, berkumpul dalam sebuah komunitas yang namanya gereja. Kisah Rasul 4 ayat 32 ini sampai 37 ini ceritanya seperti mengulang Kisah Rasul 2 41 sampai 47. Saya lebih tertarik untuk mengupas hari ini kisah pasal 4. Kenapa? Ada tantangan. Gereja mulai menunjukkan banyaknya jiwa-jiwa yang dituai secara kuantitas. Namun kualitas sedang diuji. Pemimpin mereka Yohanes dengan Petrus ditangkap oleh anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah kelompok majelis agama. Ada 70 orang yang dipimpin oleh imam besar. Mereka dipanggil berdua. Supaya mereka jangan lagi bicara tentang sekte yang baru. Jangan lagi bicara tentang Yesus. Mereka katakan apa? Kami harus lebih taat kepada Allah, kepada manusia. Ancaman, aniaya itu terjadi. Tapi menarik di sini mereka diuji tentang kesatuan. Dikatakan dari 32 sehati sejiwa. Ini bukan sesuatu yang abstrak, konkret, begitu nyata. Ada bukti-bukti nyata yang mereka tunjukkan, demonstrasikan dalam membangun kebersamaan mereka. Ini bukan mengajar tentang hal kewajiban. Tidak. Nanti bagian kedua saya ingin tekankan. Tapi yang jelas, akibat tekanan pressure, ya, tekanan yang mereka alami, aniaya, mereka terus menggalang kesatuan kebersamaan mereka. Mereka sadar, kamu adalah bagian hidup kami. Karena kita adalah keluarga. Gereja ini sangat unik. Boleh kata gereja yang bersifat okumene. Basically gereja ini adalah Pentakosta. Mengapa saya ngerem? Jangan ekstrim. Hargai keperbedaan. Sehingga di sini kita tidak melihat, kamu JKI. Konon kata jemaat krisis identitas. Kamu GKJ gereja kurang jamahannya. GKI gereja kurang iman, HKBP hancur karena Bapak Pendeta. Maaf ya, jangan melecehkan, ini cuma contoh dari orang-orang yang kecewa dengan gereja. Kota sebutkan nanti kehabisan waktu. Termasuk GBT, gereja banyak tuntutannya. Gereja banyak tantangannya. Saudara yang saya kasih, mari kita sadari hal ini. Ya,
Jangan lagi melihat perbedaan. Bagaimana kita belajar menyatu meskipun kita berbeda. Inilah keunikan. Kapan terjadi? Ketika sehati sejiwa. Jangan coba-coba kita minta supaya kita sama. Itu makam pahlawan. Sama, kuburan. Dalam keunikan kita ada keanekaragaman, tapi kita satu oleh karena Kristus. Amin. Suatu jangan mempersoalkan perbedaan melulu. Saya capek melihat Indonesia ribut terus. Nah saudaraku, yang kedua kasih. Ini yang menarik, ayat 32. Dikatakan tadi, pasal 4:32, dikatakan mereka sehati sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ini dengarkan, ini bukan ekstrem, ini tidak menghilangkan status keberadaan orang tersebut. Jadi komunis Kristen begitu, oh enggak. Bukan begitu maksudnya. Ya. Di sini mengajar tentang bagaimana kerelaan hati untuk berbagi. Jadi ini bukan bicara masalah tentang kewajiban. Tapi karena ada unity tadi. Kalau kita punya komunitas yang baik, hati kita tidak tahan untuk menolong orang lain. Saudara yang saya kasih, jujur aja ya. Ketika kita memberi, kita lebih cenderung melihat yang menerima. Maka konsep memberi, berbagi adalah lihatlah Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan terbaik kepada kita, kita akan belajar memberi. Ini mulai dibangun dari kesatuan. Saya masih ingat Bapak Yusuf Roni menceritakan tentang ketiga anaknya. Tentang konsep kesatuan. Saya punya 3 anak. Anak pertama punya style kalem, kayak Om Didit begitu. Kalau saya pulang dari luar negeri, saya bawa oleh-oleh. Dia cuma berkata, terima kasih Papa. Anak yang kedua, ketika saya berikan oleh-oleh, terima kasih Papa sambil neteskan air mata. Anak yang ketiga, ketika diberikan oleh-oleh sambil jingkrak-jingkrak, terima kasih Papa, Daddy, thanks. Yang pertama itu mewakili GKI, yang kedua Pentakosta, yang ketiga karismatik. Tapi ketiga itu adalah anakku semuanya. Itulah Tuhan terhadap kita. Tapi kenapa kita mempersoalkan perbedaan? Dan unity ini mendorong kita untuk punya hati mengasihi. Sebagai keluarga Allah, kita akan mengalirkan satu kasih, satu hidup, satu darah yang sama, yakni kasih, hidup, dan darah Kristus. 2 analogi yang Paulus bagikan, satu sisi kita adalah keluarga, lalu satu sisi lagi dia bilang kita adalah bagian dari anggota tubuh, Yesus kepala, ada yang tangan, ada kaki. Kita saling membutuhkan. Mari saudaraku, jangan biarkan ada kebencian, dendam di antara kita. Saya katakan minggu yang lalu ada forgive, ada forget. Kita belajar mengampuni, melupakan. Saya begitu yakin kalau kita bangun hal ini, kita akan bisa menyatakan kasih. Itulah tujuan kita ada di gereja, betah di gereja, kita bangun relasi, hubungan. Kita bisa menerima walaupun kita punya alasan tidak suka. Tetapi saya sadar dia adalah bagian dari keluarga saya. Jujur gak usah jauh-jauh. Kita punya anak, jujur saya juga melihat ada yang saya tidak suka tentang anak saya. Tapi bagaimanapun juga saya sadar mereka adalah anak saya. Biar kita belajar memperlakukan teman kita yang lain. Kalau ini terjadi, dahsyat. Itu yang ketiga, ada kuasa. Rasul-rasul menyaksikan tentang kebangkitan Kristus ayat 33. Mereka menjalankan misi, yaitu Yesus hidup. Dan menjadi gerakan yang perlu kita bangun juga.
Kenapa kita betah di gereja? Karena ada misi. Gereja ini gereja misioner. Itu dambaan saya. Mengapa? Ya, tahun 2023 nanti, bulan Maret, April, Mei, Jun, kita bikin kegerakan mahasiswa sekota Semarang. Setiap PMK ambil bagian. Sudah bikin MOU dengan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia di Jakarta. Kita bikin semua materi disiapkan semuanya lewat PDF. Dan kita akan dibekali bagaimana kita bisa menjalankan misi Yesus hidup. Kita bergerak. PMK bukan sekedar maaf hanya bersekutu begitu tapi tidak kejelasan misinya. Dan banyak gereja juga nggak jelas tentang misinya. The Great Commission. Mari kita sadar amanat agung itu menjadi bagian dari tugas kita. Nah, ini memungkinkan kita bisa betah di gereja, kita membangun namanya kreatif ministry. Apa bisa kita lakukan sesuai dengan talenta kita. Kita bergerak memberikan warna di tengah-tengah kesibukan kita. Saya begitu yakin kita membangun tim kerja yang dahsyat. Kita akan buat satu, kalau satu orang bekerja kita capek. Itu yang saya rasakan. Kalau kita bergandengan tangan unity, kita bangun kesatuan. Kita menyatakan kasih kita. Yang ketiga kuasa Tuhan akan dinyatakan. Banyak orang yang bertobat. Kira yang saya bagikan ini menolong kita untuk menyadari. Kita butuh tempat gereja. Jangan ekstrim. Jangan menjadi jemaat yang pasif. Gereja bukan restoran. Kalau menunya nggak cocok pindah. Bukan. Sadarilah hakikat keberadaan kita. Kenapa kita ada di gereja? Kita butuh yang namanya mengalami Tuhan. Kita butuh hubungan relasi kita. Ya memang nggak enak. Ketika sudah mulai ada keintiman, kedekatan, ada gesekan yang bisa kita temui. Tapi gesekan itulah menjadi bagian dari proses pertumbuhan rohani kita. Mereka-mereka yang tidak kita sukai bisa menjadi alatnya Tuhan, jadi sparring partner kita untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Sehingga kita berkata, meskipun aku punya alasan untuk tidak ingin ke gereja, tapi karena ada mandat, ada misi, ada tugas. Karena mereka adalah bagian dari keluargaku, aku tidak mungkin meninggalkan mereka. Jangan menjadi kutu loncat. Pindah sana, pindah sini, tidak ada kejelasan dalam bergereja. Kalau memang pilih di sini, silakan pilih. Saya tidak akan menggerejakan kalian dalam arti apa? HKBP menjadi Alpha Mega. Enggak. Mari hakikat kita bergereja, kita bangun di sini. Dengan tugas misi kita. Tuhan Yesus memberkati.